Artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon karena syaratnya kan 7,5%. Ya. Sementara perolehan suara PDI Perjuangan seingat saya sekitar 14% ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa, dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan atau Ahok atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh elo-elo. Oke, baik. Ya, jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu, berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah itu. Konsultan politik M. Kodari meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar tidak mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta karena menurutnya PDIP memiliki kader yang mumpuni untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Sebut saja Basuki Cahayapurnama hingga Tri Risma hari ini. Ia juga meminta agar DPP PDI Perjuangan tidak lagi menyebut nama Anies Baswedan agar elektabilitas Anies Baswedan tidak terus naik tinggi. Bisa nggak nambahin? Ini bukan menjaga Kodari, tapi menambahi. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga itu yang Kim Plus itu, Kim Plus, ya, kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri kan, kader sendiri. PAN mengajukan Zita Anjani, ya kan? Kemudian Demokrat mengajukan siapa? Kemudian PKS mengajukan siapa? Indah pertarungan di Jakarta. Kalau mau konsisten, mungkin benar nggak, Bro Kodari? Enggak, terpaksa saya bantah. Karena gini, koalisi Indonesia Maju. Kalau orang Palembang bilang lemak di diri nggak enak diurang. Jadi begini, jadi pencalonan itu kan ada unsur kualitatif. Coba kita tanya Mas Yo dulu. Ada. Hei, hamba-hambaku setuju nggak? Setuju juga. Setuju. Setujunya setuju kasihan, bukan setuju. Mendengar pernyataan dari M. Kodari, Refli Harun langsung menimpali. Ia mengatakan seharusnya Kim juga bubar saja dan mengusung calonnya masing-masing. Seperti PAN, PKB, PKS, hingga Gerindra harusnya mengusung calon sendiri, tidak perlu bergabung lagi. Namun Kodari tidak setuju dengan pernyataan Refli Harun tersebut. Jadi gini, kan mengajukan calon itu kan ada dua pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kim Plus. Kalau Kim Plus ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan enggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentak ini ketika dirancang tahun 2016 sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional itu bisa punya implikasi yang besar kepada pilkada. Jadi pencalonan pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak gitu. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, pilkadanya nanti bulan November. Jadi dengan berat hati saya agak menolak gagasan atau kesimpulan dari teman saya Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah soalnya. Kalau yang maju Anies, sebelum udahlah, kan gitu ujung-ujungnya. Menurutnya, yang terjadi pada Kim sekarang ini, partai-partai ingin bergabung dengan koalisi pemerintah pusat. Beda halnya dengan PDIP yang sudah memutuskan diri untuk menjadi oposisi. Harusnya PDIP mengusung calon sendiri. Mendengar pernyataan dari Kodari, Refli Harun mengatakan jika M. Kodari takut kalah jika Anies Baswedan nantinya maju di Pilgub DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon Pilkada DKI lagi? Kan enggak, ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena poin itu, saya adalah Anies kalah. Menurut saya, Anies kalah. Kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh, percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan. Anda kemudian waktu Pilpres mendorong dulu
partai PDIP Awalnya Anies tidak juga unggul, menyalonkan Anies. tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anda, kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut? Wah takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang, Weh, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Itu Enggak kenapa sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 partai mengatakan politik. bahwa Anies ini akan Kok penakut sekali sih Anda jadi sudah orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang Enggak heran takut. saya. Oke. Saya cuma Cuma dengan mengoreksi Anies datanya kok Pak Iwan takut. aja. Kita kembali saat lagi tetap bersama